Apakah ketika kamu belajar spiritual dan belajar agama, kemudian otomatis dalam menjalankan bisnis akan jujur, kemudian tidak mengkhianati rekan kerja, atau juga tidak mengkhianati vendor? Mungkin ya, dan mungkin juga tidak. Tetapi ini adalah sebuah pelajaran yang bisa kita jadikan tolok ukur, apakah sampai saat ini kita masih memegang integritas atau tidak. Teman-teman, saat ini saya berada di Cafe Tutur, di sebelahnya Museum Catur di daerah Bekasi. Ada satu cerita yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang mungkin saja bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Sebetulnya cerita ini sudah tidak asing di dalam dunia usaha. Ya, apalagi kalau tidak mengkhianati teman, mengkhianati bisnis, kemudian kerjasama dengan vendor yang selama ini mungkin bekerja sama dengan perusahaan Anda. Tapi walaupun cerita ini sudah merupakan cerita yang biasa dalam dunia usaha, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, terutama buat saya, agar bisa melihat lebih jernih lagi ketika mau mulai melakukan usaha, melakukan bisnis. Tentu ukurannya bukan teman dekat atau teman akrab, tetapi profesionalisme. Nah, ceritanya gini. Saya menjalankan satu proyek bersama sebuah vendor. Saya sebut ini vendor karena dia mensuplai bahan baku agar proyek ini berjalan. Dia mensuplai bahan baku, dia menyediakan semua keperluan dalam proyek tersebut. Nah, proyek dengan vendor ini berlangsung hampir 1 tahun bahkan tanpa adanya kendala. Karena bahan baku disediakan secara tepat dalam porsi yang kami butuhkan. Nah, kemudian suatu malam vendor ini mengajak ketemu, makan malam istilahnya, tim saya. Nah, karena itu makan malam, ya disetujui. Tentu tanpa sepengetahuan saya. Karena mungkin awalnya hanya makan malam, gathering makan malam. Tetapi di makan malam tersebut, si vendor ini menawarkan sebuah proyek baru kepada tim saya. Menawarkan bisnis baru, menawarkan proyek baru yang hampir mirip-mirip dengan proyek yang sedang kita lakukan. Ini catatan ya, saya tidak mengetahui ini di awal. Saya mengetahui ini belakangan. Nah, kemudian tim saya ini menerima proyek dari vendor tersebut, yang seharusnya tahu bahwa kalau satu perusahaan bekerja sama dengan satu vendor, apapun yang akan dilakukan oleh vendor harus sepengetahuan kedua belah pihak. Nah, tetapi malam itu makan malam, meeting bersama, terjadi transaksi di bawah meja. Tim ini menerima proyek yang ditawarkan oleh vendor. Akhirnya berjalan tanpa sepengetahuan saya tentu saja. Di sisi ini mungkin mengambil satu pandangan bahwa mungkin saja itu dianggap peluang. Mungkin saja itu dianggap sebagai challenge bagi dirinya untuk maju, untuk mengembangkan usaha sendiri, untuk bekerja sendiri. Nah, kalau di fase ini, di titik ini, itu dilakukan dengan orang lain, bukan dengan si vendor, mungkin itu sah-sah saja. Tetapi ini masalahnya adalah proyek itu dijalankan di dalam proyek. Jadi ada satu proyek utama berjalan dan ada proyek di dalam proyek itu yang dijalankan oleh tim saya dan vendor tersebut. Mungkin saya nggak akan tahu kalau
tidak ada penurunan atensi, penurunan effort di dalam proyek yang pertama. Nah, mungkin itu akan biasa-biasa saja. Mungkin saya juga nggak akan tahu dalam waktu tertentu. Tapi karena apapun juga, kebusukan itu tentu akan tercium. Nah, tidak adanya atensi, tidak adanya effort, kemudian etika kerja dan budaya kerjanya sangat menurun, maka tentu saja saya bertanya, what's wrong? Ada apa ini? Saya sempat bertanya, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dilakukan, dan dijawabnya, semua nggak ada apa-apa, baik-baik saja. Sampai kemudian saya menemukan satu video, rekaman video, di mana itu dilakukan bulan-bulan jauh sebelum bulan-bulan sebelumnya, tentang satu produk yang dijalankan oleh vendor ini dan tim saya, tentang sebuah tujuan, ya saya sebut produk dan tujuannya, yang sama dengan proyek utama, berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan gaya hidup. Nah, video itu dibuat sebelum saya tahu dan ketika semua masih baik-baik saja. Karena tidak adanya keterus-terangan, tidak ada kejujuran, maka kemudian saya memutuskan bahwa ada sesuatu yang sedang dilakukan antara tim saya dengan vendor tersebut, yang akhirnya terkuak satu demi satu. Nah, bagi saya ini bukan tentang bagaimana seseorang itu menerima peluang atau melihat peluang bisnis berikutnya. Kalau sebuah perusahaan sedang melakukan kerjasama dengan vendor dan vendor itu menawarkan proyek di dalam proyek, bagi saya ini sudah merupakan etika bisnis dan pelanggaran etika bisnis. Si vendor juga melanggar etika bisnis. Seharusnya si vendor itu berbicara kepada saya secara baik-baik, Pak Agung, boleh nggak timnya membantu saya? Nuh, tentu kan kalau bicara baik-baik ya kenapa enggak? Karena kita sudah kerjasama, kenapa enggak membantu? Nah, dari sisi tim, dia juga tidak memahami etika bisnis ketika vendor yang bekerja sama dengan perusahaan inti mengajak kerjasama yang lain, yaitu mengadakan proyek di dalam. Akhirnya saya menghentikan semuanya. Saya anggap ini adalah pengkhianatan usaha, pengkhianatan bisnis. Kesalahan itu bisa dimaafkan, sangat bisa dimaafkan. Kesalahan bisa dimaafkan, tetapi pengkhianatan akan selalu tertulis di dalam sejarah. Nah, teman-teman, saya bicara dengan beberapa teman-teman saya yang juga menjalankan bisnis dan ternyata hal tersebut biasa terjadi. Saya memaklumi itu biasa terjadi. Ketika satu proyek dijalankan dengan PT lain, dengan vendor lain, dan di tim utama mencari kesempatan untuk mengembangkan peluang-peluangnya sendiri, mencari-cari tambahan sendiri, mungkin itu biasa terjadi. Atau kalau di dunia perbankan itu terjadi bajak membajak karyawan, bajak membajak tim. Nah, yang ingin saya soroti di sini adalah ketika kita belajar tentang spiritualitas, kita belajar tentang agama, maka kita tahu bahwa attitude itu nomor satu, etika itu nomor satu. Mana ada sih orang yang nggak pengen kaya? Mana ada sih orang yang tidak pengen dapat uang lebih? Semua orang tentu pengen kaya, semua orang tentu pengen dapat uang lebih. Tetapi masalahnya adalah apakah pekerjaan yang dilakukan ini
beretika atau tidak? Apakah pekerjaan atau peluang bisnis yang dilakukan ini dibangun dari pondasi pengkhianatan atau tidak? Kalau sesuatu dibangun dari etika yang tidak tepat, dari mengkhianati rekan kerja, mengkhianati perusahaan, diam-diam bekerja sama dengan orang lain yang secara utama dalam bisnis utama sedang melakukan proyek dengan perusahaannya, maka bagi saya ini adalah langkah yang tidak tepat. Nah, mungkin saja ini juga kesalahan saya di mana saya sangat percaya dengan tim saya dan mengenalkan vendor-vendor dengan tim saya. Ya, walaupun harusnya saya kenalkan karena kita sedang kerjasama. Jadi vendor manapun ya harus saya kenalkan. Tapi sekali lagi, kalau ini adalah sebuah kesalahan di mana saya menaruh kepercayaan penuh terhadap tim yang saya anggap itu adalah keluarga dekat saya, maka ini mungkin saja kesalahan ketika saya mencampur adukkan antara hubungan emosional yang saya anggap keluarga dengan hubungan profesional di dalam sebuah bisnis. Nah, cerita ini saya buat agar bisa menjadi kenangan bagi saya ke depan dan juga bisa jadi pelajaran bagi teman-teman yang sedang menjalankan usaha dan saat ini usaha itu dijalankan dengan teman-teman dekat. Nah, ini mungkin satu kesalahan fatal ketika kita menganggap bahwa teman-teman dekat yang sudah akrab dengan kita bisa menjalankan usaha bersama. Ini mungkin satu kesalahan fatal karena kita menganggap dia sudah bisa hahihi dengan kita, minum kopi bareng, makan bareng, main bareng, sehingga kita menganggap bahwa kita sudah tahu luar dan dalam teman kita. Tapi ternyata dalam dunia profesional tidak seperti itu. Karena akrab dengan kita sudah tahu secara emosional, tapi kalau tidak punya kompetensi, maka semuanya akan jadi berantakan. Karena ceritanya bisa seperti tadi, dia bisa mengambil peluang-peluang yang bypass etika. Dia bisa menjalankan peluang-peluang atau menerima peluang-peluang di bawah meja tadi tanpa memikirkan etika bisnis. Dan kalau saya menyebut itu adalah pengkhianatan bisnis. Jadi beberapa teman-teman saya menyarankan ngapain cari tim yang seperti itu. Toh ini juga merupakan satu keberuntungan bahwa saya mengetahui itu di awal. Jadi saya mengetahui kualitas orang-orang yang bekerja sama dengan saya. Kualitas orang yang melanggar etika, kualitas orang yang mau menerima proyek di bawah meja, kualitas orang yang mau melakukan proyek di dalam proyek. Jelas bahwa tipe-tipe seperti ini tidak akan bisa membawa kemajuan karena hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri. Nah, ini yang saya garis bawahi, memikirkan keuntungan dirinya sendiri, mengambil peluang dari sisi manapun juga, entah itu baik dan tidak, tepat dan tidak, selama ada peluang sikat. Peluang ditawarkan oleh vendor, sikat. Peluang ditawarkan sebagai proyek di dalam proyek, sikat. Intinya adalah semua akan disikat demi keuntungan sendiri. Nah, teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi saya pribadi ke depan, agar saya bisa lebih aware dan juga tidak lebih emosional untuk mengenalkan semua vendor kepada orang-orang yang tidak tepat, orang-orang yang saya anggap bisa menjaga kepercayaan dan ternyata memporak-porandakan kepercayaan itu. Dan bagi teman-teman yang sedang mulai menjalankan bisnis juga bisa menata ulang. Kalau orang-orang yang Anda ajak kerjasama adalah teman-teman akrab, mungkin bisa dilihat lagi kompetensinya. Dan yang lebih penting lagi adalah
bagaimana dia bisa berkontribusi terhadap modal usaha. Nah, celakanya lagi adalah ketika usaha dilakukan tanpa kontribusi modal usaha, maka akan meremehkan karena dia berpikir dia tidak ikut kontribusi modal dan kapanpun bisa keluar, kapanpun bisa berkhianat tanpa adanya untung dan rugi. Toh nggak ikut kontribusi modal, jadi dia bisa melakukan pengkhianatan kapan saja karena nggak ada ruginya, karena modalnya nggak ada yang di-store. Nah, ini perlu kita pikirkan lagi bahwa apapun bentuk usaha sekecil apapun, kita harus mengajak teman-teman rekan kerja kita untuk berkontribusi sebagai modal bersama. Saya menghela nafas panjang karena ini pelajaran berharga bagi saya dan bagi teman-teman yang mendengarkan video ini. Mudah-mudahan kalaupun Anda mengalami hal seperti saya atau pernah mengalami hal seperti ini, bisa menjadi pelajaran ke depan untuk makin maju, untuk makin sukses. Dan yang jelas, jadi tahu di awal siapa yang mau maju dan siapa yang mau menghancurkan usaha teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.